Shalom anak-anak Miss. Apa kabarmu hari ini sayang? Hari ini kita mau belajar agama ya nak ya. Ayo siapkan Alkitabnya, Kidung Jemaat, dan buku paket agama ya nak. Sudah? Ayo duduk yang manis, tidak ada yang bermain-main lagi. Sudah siap nak? Kita mulai bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Bernyanyi ikuti musiknya nak. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ayat 2. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa, hari ini Engkau sungguh baik. Kau pertemukan kami Tuhan, belajar dengan anak kami. Walaupun Bapa kami hanya lewat video Bapa, kami percaya Tuhan urapan-Mu dan kuasa-Mu Bapa menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan semangat belajar bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu, terpujilah Engkau. Amin. Ayo anak-anak Miss, masih ingat ya sayang, tita pertama? Ayo, tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Sekali lagi ya sayang, tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Oke, kita buka buku agama kita ya sayang, buku paket. Halaman yang pertama, bab 1, halaman yang pertama ya sayang. Berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Tadi sudah Miss katakan, disiapkan Alkitabnya ya nak. Ayo kita buka Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 1. Sama-sama kita baca ya sayang. 1, 2, 3 ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, dari notes ini kita kembali ke judulnya ya sayang. Berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu berbagai-bagai macam peristiwa yang terjadi. Bisa jadi peristiwa menyedihkan dan peristiwa menyenangkan. Ya sayang, sampai saat ini manusia masih mengalami berbagai peristiwa. Seperti pada saat sekarang, peristiwa menyedihkan atau peristiwa menyenangkan ini wabah virus corona ini nak. Ayo, siapa yang bilang ini peristiwa menyedihkan? Dan siapa yang bilang ini peristiwa menyenangkan?
Ayo, ada anak-anak Miss yang bilang ini peristiwa menyenangkan? Menyenangkannya di mana, nak? Kamu belajar di rumah? Belum tentu menyenangkan ya sayang. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa itu adalah pemberian Tuhan. Seperti nats firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Berarti peristiwa yang hari ini terjadi, yaitu peristiwa wabah virus corona, adalah peristiwa yang Tuhan izinkan boleh terjadi di dunia ini. Peristiwa ini Tuhan izinkan terjadi untuk kita, ya, untuk anak-anak sekolah. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Tuhan katakan di Pengkhotbah 3 ini sayang, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Berarti ada waktu sakit, ada waktu tidak sakit, ada waktu wabah virus corona, dan ada waktu tidak ada wabah virus corona. Lalu, mengapa Tuhan mengizinkan kejadian ini terjadi? Tuhan mau kasih tahu kalau kejadian setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupmu adalah kehendak Tuhan. Itu terjadi dalam hidup kita. Apa maksudnya? Supaya kita mengenal bahwa tidak ada Tuhan yang lebih besar selain Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kalau di buku kita ini diceritakan, sayang, ada peristiwa ulang tahun. Ya kan? Ada peristiwa ulang tahun. Ada nih gambar-gambar balon nih. Siapa yang pernah ulang tahun? Yang dirayakan sama orang tuanya? Pasti ada ya, nak ya. Itu adalah salah satu peristiwa yang kamu rasakan. Peristiwa menyenangkan, bukan? Nah, ada yang memberikan kado. Ya kan? Mamanya pasti kasih kado ya, nak ya. Atau opungnya ya. Atau siapa saja yang sudah kamu panggil, yang kamu undang ya, nak. Nah, peristiwa yang menyenangkan ini ya belum tentu bisa menyenangkan bagi orang lain. Nah, peristiwa yang menyedihkan kamu rasakan belum tentu adalah peristiwa menyedihkan bagi orang lain. Nah, karena itu, di balik semua yang terjadi dalam kehidupanmu, kamu harus bersyukur. Ya, nak, apapun kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Baik itu peristiwa menyedihkan, baik itu peristiwa menyenangkan. Loh, mengapa kita harus mengucap syukur padahal kita sedang sedih? Mengapa kita harus bilang terima kasih Tuhan, hari ini aku sedih? Bisakah kita berkata seperti itu? Terima kasih Tuhan, hari ini sudah terjadi wabah virus corona di dunia ini. Bisakah kita mengucapkan seperti itu, nak? Anak Tuhan Yesus yang kuat, Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan yang menginginkannya ya sayang, bukan Miss, bukan Mama, tapi Tuhan yang menyuruhnya. Walaupun kamu belajar di rumah, Miss belajar di rumah Miss, atau di sekolah, kita harus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat wabah virus corona ini, aku tahu kalau Engkau Tuhan Yesus yang hebat. Buktinya apa? Walaupun kamu di rumah, Miss di rumah atau di sekolah, kita masih bisa seperti ini ya, nak, belajar lewat online. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan Yesus. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, tapi Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada manusia sehingga kita bisa bertatap muka lewat video ya sayang. Jadi jangan kalah dengan virus ini, jangan kalah dengan peristiwa menyedihkan, tapi lewat peristiwa menyedihkan ini tunjukkan kamu anak Tuhan, tunjukkan kamu hebat, supaya orang-orang yang di sekelilingmu
melihat bahwa engkau anak Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa. Walaupun di rumah harus belajar dengan baik, dengan semangat. Nah, peristiwa demi peristiwa akan kita lalui. Ya, kejadian demi kejadian akan terjadi. Lalu bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan anak-anak Tuhan Yesus yang hebat? Dia tidak akan pernah kalah karena dia tahu Bapa di surga pasti menjaganya. Miss percaya Bapakku yang di surga akan terus tetap menjagaku. Dan Miss juga percaya karena anak-anak Miss semuanya anak Tuhan Yesus, pasti Tuhan menjagamu di masa-masa sulit ini. Pasti Tuhan memberkatimu di masa-masa kesusahan ini. Pasti orang tuamu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, walaupun kita di masa-masa sulit hari ini. Karena itu, firman Tuhan mau berkata, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Siapa yang memberikan masa? Siapa yang memberikan waktu? Adalah Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Walaupun sekarang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, Tuhan kasih hikmat, bijaksana, kepintaran kepada anak Miss dan juga kepada Miss sendiri supaya kita bisa saling bertatap muka lewat ibadah online, lewat belajar online. Jadi jangan sedih ya sayang. Ingat dan percayalah, peristiwa menyedihkan apapun, walaupun itu tidak menyedihkan bagi orang lain, peristiwa menyenangkan apapun yang kau rasakan, walaupun itu tidak menyenangkan bagi orang lain, tapi Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan pasti menolongnya, memberkatinya. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, peristiwa menyedihkan sekalipun akan Tuhan ubah menjadi menyenangkan bagi diri kita sendiri. Ya sayang, jadi jangan takut, jangan bimbang. Mengucap syukurlah dalam segala hal, baik peristiwa sedih, baik peristiwa senang, karena yang memberikan itu semuanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak Miss, percaya kepada Tuhan ya nak. Kasih tahu sama mama, mama, walaupun ini wabah yang membuat kita terasa sulit menjalani kehidupan ini, jangan mama takut. Yesus menyertai kita. Karena Tuhan yang mengizinkannya. Mengapa Tuhan mengizinkannya? Karena Tuhan mau kasih tahu, di atas wabah ini, di atas wabah yang besar ini, yang membuat manusia ini cemas, ada Tuhan Yesus yang paling besar, menjagamu, melindungimu, memberkatimu. Ya nak ya. Jadi peristiwa senang, peristiwa sedih ada di tangan Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus ya sayang. Oke. Nah, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang hebat, karena itu Miss mau kasih tugas buat anak-anak Miss yang baik-baik ini ya. Halaman 2 ya sayang. Buka bukunya yang ini ya, yang paket ya nak ya. Halaman 2 dan halaman 4, 2, 4, 5. Oke ya sayang ya. Halaman 2, halaman 4, halaman 5 ya nak ya. Oke, dikerjakan nanti ya sayang ya. Nah, sekarang lipat dulu tanganmu. Kita mau bernyanyi sekali lagi, berdoa, baru kita aminkan. Dan setelah itu kamu kerjakan tugasmu ya nak. Oke anak-anak Miss yang baik, yang hebat. Buka lagi bukunya sayang, buku kidung jemaatnya. Tadi nomor berapa yang Miss bilang nak? Nomor, udah lupa ya, 376. Kita bernyanyi ya sayang ya. 376. Oke. Ayat 1 dan 2 ya nak. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Hapuslah
kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang maha baik. Terima kasih buat hikmat, kebijaksanaan, kepintaran bagi kami Tuhan, sehingga kami mampu bertatap muka walaupun lewat video kami ini Bapa. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hebat, yang sungguh luar biasa. Engkau Tuhan memberkati hidup kami, memberkati anak-anak kami, menjauhkan dari segala wabah virus corona apapun. Tidak boleh Tuhan sampai ke tubuh kami. Berkati kami semuanya Bapa. Berkati menjadi anak-anak yang sehat dan kuat. Berkati Tuhan supaya kami mampu mengucap syukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Siapapun Bapa anak kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, biar Bapa tangan kasih-Mu dan urapan-Mu Bapa terhadap mereka dan keluarga mereka. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Bapa pelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.